Waktu Yesus harus menapaki jalan Via Dolorosa itu bukan jalan yang mudah, tapi dia tahu di situ ada jejak-jejak kaki Bapa yang dia nggak boleh mundur, dia nggak boleh melenceng sedikit pun, harus tetap. Dia bisa aja belok, ya. Dan itu terjadi di Taman Getsemani waktu dia doa. Dia nego sama Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Artinya bahwa Yesus minta ada jalan lain, nggak tahu. Bapak ada jalan lain nggak selain jalan ini? Karena berat, dia tahu berat. Jalan Via Dolorosa itu berat. Itu jalan kematian. Itu menuju bukti tengkorak. Di sana semuanya tengkorak karena hasil dari penyaliban orang-orang. Dia tahu itu berat. Tapi ketika dia lolos di Taman Getsemani, hasil pergumulan dalam 3 kali dia berdoa, kemudian dia bisa menapaki jejak yang ditinggalkan oleh Bapa. Melalui perjamuan kudus ini teladan pengorbanan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tadi kita baru diminta 1 poin, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari siapapun. Jangan suami menjadi penghalang untuk engkau datang kepada Tuhan. Jangan istri menjadi penghalang. Jangan anak, ya, jangan jadikan berhala mereka untuk engkau datang kepada Tuhan. Bukan saya nggak bilang untuk ke gereja, bukan. Untuk cari Tuhan, untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan beritahu aplikasinya seperti itu. Jangan ada harta karena pekerjaan, karena apapun menghalangi. Ya. Saya nggak bilang saudara jangan bekerja, boleh bekerja, boleh. Ya. Pikirkan segala sesuatu itu harus secara rohani. Jadikan itu rohani semuanya. Waktu engkau ada di kantor, di pekerjaan, di mana harus rohani, harus dalam rangka melayani Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersekutu dengan roti dan anggur, biar kita juga mengalami kekuatan baru dari Tuhan untuk bisa berjalan menapaki jejak langkah Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Mari kita naikkan satu pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Arahkan hati, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pengorbanan yang Yesus kerjakan merupakan karya yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Tubuhnya tercabik-cabik, terpecah-pecah. Ada bekas cambukan, bekas tusukan, bekas mahkota duri. Alkitab menggambarkan bahwa dari ujung rambut sampai ke telapak kaki semuanya berdarah. Semuanya dipenuhi dengan luka-luka demi menyelamatkan kita. Darahnya tercurah. Bahkan ketika lambungnya ditusuk, ada darah yang bercampur air keluar. Betapa besar pengorbanan Tuhan demi menyelamatkan saudara-saudara. Hari ini Dia memanggil kita untuk menjadi muridnya. Follow me, ikutlah aku.
Bukan hal yang mudah untuk mengikuti Tuhan Yesus, tapi ini panggilan mulia, panggilan tertinggi, panggilan yang sangat berharga dari segala macam panggilan yang kita dengar. Dan ini panggilan yang benar. Hari ini responi panggilan itu. Buka hatimu, buka hatimu, dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau tahu aku mengasihimu. Aku mau mengikuti jejak langkah. Bapa, terima kasih. Biar seluruh jemaat Tuhan yang tergabung, keluarga besar House of Worship, kami berkomitmen Tuhan, kami akan tetap mengikutimu, mengikuti langkah-Mu. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selamat. Kami tidak akan berbalik, kami tidak akan melenceng ke kiri dan ke kanan. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Ingatkan kami akan firman-Mu, bicara keras kepada kami Tuhan. Bahkan kami minta Tuhan hajar kami, Tuhan hajar kami. Kalau kami dengan sengaja menjauh dari Tuhan, kami tidak disiplin dalam mengikuti Engkau, Tuhan hajar kami. Sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka untuk menyambut kami. Biar tidak ada sedikit pun yang meleset dari apa yang kami lakukan. Semuanya tepat Tuhan, semuanya tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami bersyukur ada pengurapan Tuhan. Ada pribadi Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Ada kuasa, ada dunamis yang memampukan kami. Dan kami bersyukur Engkau Allah berpihak kepada kami. Tidak ada yang dapat melawan kami, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami punya keteguhan iman. Kami akan melangkah dengan penuh kepastian. Kami akan berjalan tepat berada di jejak langkah-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Biar perjamuan kudus ini bukan hanya mengingatkan kami Tuhan, tapi menguatkan kami, menguatkan langkah kaki kami, lutut kami, meneguhkan hati kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami. Kami mengakui bahwa banyak kali kami menjadi murid yang tidak taat. Kami melakukan apa yang menjadi kemauan kami, keinginan kami, kepentingan kami, ego kami yang kami kedepankan. Bahkan masih ada orang-orang yang kami anggap lebih perlu kami hormati, lebih perlu kami hargai. Ampuni kami Tuhan. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Hanya Engkau yang kami hormati Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya. Makasih Tuhan. Kuduskan roti dan aku. Kuduskan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami mau terima perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
tinggi tubuh Kristus yang terpecah-pecahkan bagi kami demi menyelamatkan kami. Kami menghormati Engkau di atas segala-galanya. Tidak ada yang boleh memisahkan kami, menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan, termasuk diri kami sendiri. Keadaan apapun yang kami alami tidak boleh memberhentikan langkah kami untuk mengejar hadir-Mu Tuhan, untuk kami melangkah tepat di jejak langkah. Tidak boleh ada apapun. Makasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu ya Tuhan. Mari angkat cawan anggur yang tangan kanan sebelum minum dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Tadi naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, ini kami yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh,
Tuhan lewati tempat-tempat yang kami gak suka, tapi kami tahu kami adalah murid Tuhan. Dimanapun kami ada, kami harus belajar. Mungkin Tuhan gak ngomong yang bisa kami dengar, tapi lewat apa yang kami alami, lewat setiap peristiwa, lewat setiap orang-orang di sekitar kami, sebetulnya Tuhan lagi bicara buat kami mau memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami mau dengar, bahkan kami mau berubah kalau kami salah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini bukan pilihan, ini sebuah keharusan. Kami harus jadi murid yang mau dengar-dengaran, yang mau taat, sehingga apa yang menjadi janji-Mu, itu keserupaan, itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang